Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan sikap non-blok atau sikap tidak memihak, non-blok attitude. Berpihak pada kebenaran, berpihak pada keadilan, berpihak pada kemanusiaan, itu pasti tidak ada yang bisa menggugat, karena itu merupakan sikap yang benar. Tetapi kalau kita bersikap karena pertimbangan, perasaan, kesenangan, ketika melihat keunggulan, prestasi, apalagi kalau menyangkut kepentingan, maka keberpihakan demikian bisa berpotensi memicu perselisihan, perpecahan, iri hati, dan konflik, apalagi menyangkut kepentingan politik. Maka untuk hal ini memang harus dengan penuh hikmat dalam menentukan sikap, menentukan kebijakan. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, 1 Korintus pasal 3 ayat 3 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Inilah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada keberpihakan dalam sikap jemaat. Ada yang memihak kepada Paulus, ada yang memihak kepada Apolos, ada yang memihak kepada Kefas atau Petrus, dan juga nanti ada yang memihak kepada Kristus. Ini menjadi akar perselisihan, akar perpecahan di antara mereka. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan jemaat, hal seperti ini tidak boleh dipelihara. Kita boleh memihak kepada kebenaran, tetapi tidak boleh memihak kepada pribadi karena kepentingan-kepentingan tertentu. Menyangkut dunia politik, saya secara pribadi sangat mengapresiasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dengan semboyan non-blok, tidak memihak ke barat, tidak memihak ke timur. Dengan demikian, Indonesia bisa membangun hubungan bilateral dengan negara manapun di bawah kolong langit ini. Win-win solution, membangun suatu hubungan yang saling menguntungkan. Beberapa hari ini kita prihatin melihat apa yang terjadi ketika Rusia menginvasi Ukraina. Tentu ada banyak spekulasi kenapa hal demikian bisa terjadi. Tetapi ada juga para pengamat yang berkata bahwa ketika Ukraina ada wacana untuk bergabung dengan NATO, maka secara politik Rusia bisa merasa terganggu, bisa terancam bila mana negara tetangganya yang tadi bekas Uni Soviet bergabung menjadi anggota NATO.
Nah, memang di dalam hal politik, sebuah negara berdaulat punya hak untuk menentukan pilihannya, punya hak untuk menentukan dia bergabung dengan ke barat atau ke timur. Tetapi seyogianya orang dalam menentukan suatu sikap harus mempertimbangkan secara matang, harus memilah-milah. Indonesia bekerja sama dengan Amerika, Indonesia bekerja sama dengan Rusia, non-blok, tanpa memihak, karena keberpihakan itu dalam kondisi tertentu bisa memicu konflik. Karena ketika kelompok tertentu merasa terganggu dan mungkin bisa terancam. Karena itu, saudaraku yang terkasih, memang menjalani hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan. Memilih kebaikan, memilih kebenaran, memilih keadilan, itu tidak ada duanya. Itu betul. Tapi keberpihakan dalam dunia yang lain harus bersikap bijak, harus mempertimbangkan segala kemungkinan, supaya keinginan suci jangan membawa malapetaka. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita motivasi dalam menentukan sikap yang bijak. Tuhan memberkati.